Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seperti yang sudah pernah kami share juga ke teman-teman bahwa jumlah populasi di Indonesia 269 juta, yang di atas usia 18 tahun ada 188 juta, kemudian kita kurangi yang komorbid, penyintas COVID, yang hamil, kira-kira ada 181,5 juta, sehingga itulah yang menjadi target vaksinasi kita bersama. Nah, dari 181,5 juta ini, kalau masing-masing butuh 2 dosis suntikan, dibutuhkan 363 juta dosis vaksin, kita tambahin 15% sebagai cadangan, jadi total yang kita usahakan kita bisa peroleh adalah 426 juta dosis vaksin. Nah, teman-teman juga sudah mengetahui bahwa kita sudah memulai suntikan vaksinasi pertama dengan Bapak Presiden tanggal 13 Januari yang lalu, jadi sekarang udah jalan 4 minggu lebih. Kemudian secara tahap pertama kita berikan ke tenaga kesehatan dulu, yang jumlahnya sekitar 1,5 juta tenaga kesehatan di 34 provinsi. Kenapa kita memberikan ke tenaga kesehatan? Karena mereka adalah orang-orang yang beresiko untuk terkena virus COVID. Sehingga kita berikan mereka dahulu. 1,5 juta orang, dan sampai per kemarin data yang sudah datang untuk divaksinasi ada sekitar 900.000. Jadi dalam 4 minggu kita sudah berhasil menyentuh 900 ribuan tenaga kerja kesehatan dari 1,5 juta. Kita masih punya waktu sampai akhir bulan ini untuk menyelesaikan semuanya yang 1,5 juta. Tapi melihat kecepatan kita melakukan vaksinasi, harusnya hal itu bisa tercapai. Ya. Nah, dari tenaga kesehatan ini, kami melihat lebih dari 100.000 ternyata batal disuntik, karena memang mereka dicirikan pernah menjadi penyintas COVID, jadi kita bisa tunda suntikannya karena kekebalannya masih ada, tapi juga sebagian besar itu banyak darah tinggi. Ya, jadi itu yang kita juga amati, ternyata banyak rakyat kita yang darah tinggi juga, sehingga tidak bisa diberikan suntikan vaksinasinya pada saat itu. Yang menarik adalah, saya juga terinformasi bahwa tenaga kesehatan yang di atas 60 tahun sebenarnya ada 11.600-an. Nah, mereka belum bisa disuntik karena memang emergency use authorization BPOM yang pertama kali range usianya antara 11 sampai 59. Teman-teman juga media pernah terinformasi bahwa kalau di luar negeri yang dilakukan tahapan penyuntikannya setelah tenaga kesehatan adalah orang tua. Balik lagi, kenapa orang tua? Karena memang resikonya mereka tinggi. Resiko untuk menjadi fatal kalau terkena COVID. Ya, itu sebabnya kenapa di luar negeri pasti sesudah tenaga kesehatan atau kadang-kadang berbarengan dengan tenaga kesehatan, vaksinasi juga diberikan kepada teman-teman kita yang lansia. Balik lagi, kenapa? Karena berbasis resiko. Ya, kalau tenaga kesehatan resikonya tinggi karena mereka sering dan banyak terekspos terhadap virusnya, sedangkan lansia kenapa didahulukan? Karena mereka resikonya tinggi, kalau terkena kemungkinan fatalnya besar. Ya, buat informasi teman-teman, total lansia dari seluruh orang Indonesia yang pernah terpapar COVID cuma 10%, tapi total lansia di Indonesia yang meninggal karena COVID itu 50% dari yang terkena. Jadi bisa dibayangkan, dari orang Indonesia yang terkena COVID, sekarang 1 jutaan lebih, itu 10%, hanya 10% yang lansia. Tetapi dari populasi yang sudah meninggal, 50%-nya lansia. Itu menunjukkan bahwa memang lansia ini resikonya lebih tinggi dibandingkan dengan kita-kita yang usianya masih di bawah 60 tahun. Nah, jadi teman-teman media, kita juga bersyukur sesudah BPOM mengeluarkan emergency use authorizations untuk vaksin Sinovac bisa diberikan bagi orang dengan usia di atas 60 tahun. Ya, berdasarkan uji klinis tahap 3 di negara-negara di luar Indonesia. Dengan menganalisa datanya,
data klinisnya, kemudian dikeluarkan emergency use authorization-nya. Sehingga dengan itu Kementerian Kesehatan bisa segera melakukan vaksinasi bagi orang-orang yang usianya di atas 60 tahun. Nah, ingin kami sampaikan teman-teman sekalian bahwa kita sudah memperbaiki petunjuk teknisnya, kita juga sudah mengkomunikasikan dengan teman-teman jajaran Kemenkes di lapangan, agar mulai besok hari Senin jam 9, vaksinasi untuk orang-orang dengan usia di atas 60 tahun bisa kita mulai. Dengan prioritas pertama adalah tenaga kesehatan dengan usia di atas 60 tahun. Jadi mereka adalah orang-orang yang terekspos terhadap vaksinnya banyak, sering, dan juga mereka orang-orang yang berisiko fatalnya tinggi. Ya. Kita akan mulai insya Allah besok jam 9 pagi. Penyuntikan bagi orang-orang berusia di atas 60 tahun diutamakan dimulai dengan tenaga kesehatan yang di atas 60 tahun. Ini merupakan kabar baik bagi banyak orang. Saya nggak tahu untuk rekan-rekan wartawan mungkin tidak, karena wartawan yang ada di sini mungkin muda-muda, usianya masih di bawah 60 tahun. Tapi ini merupakan salah satu inisiatif yang bagus karena melindungi teman-teman kita yang lebih rentan karena usianya, dan juga nantinya teman-teman yang usianya di atas 60 dan rentan untuk tertular penyakit COVID-19 dan bisa menjadi kondisinya relatif lebih buruk, lebih cepat dibandingkan teman-teman yang usia muda, itu kita bisa kurangi. Kalau kita bisa kurangi tekanan ke rumah sakit, terutama yang kondisinya berat, karena umumnya seperti yang saya sampaikan tadi 50% adalah lansia, juga kita bisa kurangi. Sehingga sekali lagi beban yang ditanggung oleh tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit bisa berkurang. Karena sebagian besar yang lansia bisa kita cegah kalau bisa tidak usah masuk sampai ke rumah sakit. Begitu saja saya ingin sampaikan, mohon doa restunya teman-teman sekalian, dan jangan lupa untuk terus mensupport program vaksinasi ini agar kita bisa segera mengatasi pandemi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.